Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fahrul Razi selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan yang saya sayangi teman-teman rahimakumullah. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalani aktivitas kita seperti biasanya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya menyampaikan ceramah saya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Anggita Hikmatul Hinayah, NIM 1901016031. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan judul ceramah saya, yakni cinta Rasulullah kepada umatnya. Teman-teman rahimakumullah, mungkin bagi sebagian umat Islam belum mengetahui betapa besarnya cinta Rasulullah itu kepada umatnya, sampai Rasulullah itu meminta kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa kepada Allah di setiap sholatnya, menangis meminta kepada Allah agar umatnya diselamatkan dari azab di yaumil akhir kelak. Sampai sebelum wafat pun, pada saat wafat pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah, ya Allah, ummati ummati, ya Allah, umatku umatku, jika engkau berkenan ya Allah, limpahkanlah rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku ya Allah. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta demikian? Karena Rasulullah tahu betapa sakitnya sakaratul maut itu, dan dia tidak ingin jika umatnya merasakannya. Dia tidak ingin umatnya merasakan sakaratul maut. Begitulah cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Teman-teman rahimakumullah, di akhirat pun cinta Rasulullah itu tidak bisa digantikan, baik itu oleh saudara kita, pasangan kita, sampai orang tua kita pun sendiri tidak bisa menggantikan yang namanya cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari di mana manusia lari dari saudaranya, ayah ibu lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, kecuali satu. Siapa itu? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, teman-teman, adalah orang yang paling sibuk di akhirat. Beliau mundar-mandir. Bagaimana sibuknya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu minta sama Allah, minta dikumpulkan umatnya. Ya Allah, ummati ummati, dikumpulkan sini umatnya Nabi Muhammad sini, dikumpulin sama beliau. Rasulullah lari ke hadapan Allah, meminta dalam sujud yang sangat lama. Meminta apa? Ya Allah, ya sampai Allah berkata, ya Muhammad, apa yang engkau inginkan? Sal tutok, minta, akan kuberi. Rasulullah sujud dalam sujud yang sangat lama sambil menangis. Ya Allah, izinkanlah aku memberikan minum kepada umatku. Lalu Allah berkata, ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar.
berikan kepada umatmu, kata Allah begitu. Akhirnya Nabi Muhammad membawa air dari telaga Al-Kautsar, memberikan minum satu-satu kepada umatnya. Sedangkan kita setelah diberikan minum, kita tidak akan merasakan haus. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sudah dijanjikan, sudah diberikan surga Firdaus oleh Allah. Kenapa capek-capek mikirin kita umatnya? Karena beliau tidak rela jika beliau masuk surga sendirian. Karena beliau ingin didampingi oleh umatnya. Akhirnya sesudah memberikan minum, Nabi balik lagi ke Allah, sujud lagi di hadapan Allah, meminta lagi. Lalu Allah berkata, "Ya Muhammad, apa yang engkau inginkan? Sal tuto, minta akan kuberi," kata Allah. "Ya Allah, selamatkanlah umatku dari Sirat." Akhirnya Allah kabulkan dengan berkata, "Ya Muhammad, selamatkanlah umatmu, tunggu di ujung Sirat sana." Akhirnya Nabi Muhammad tunggu di ujung Sirat sambil berkata, "Allahumma salim salim, Allahumma salim salim." Ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, selamatkanlah. Satu persatu umatnya ada yang lolos, ada yang jatuh ke neraka. Akhirnya sudah itu semua, Rasulullah balik lagi kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah umatku yang memiliki iman sebesar biji kurma." Begitu seterusnya Rasulullah minta dari yang memiliki iman sebesar biji kurma, biji jagung, biji sawi, atau biji zarah. Begitulah Rasulullah SAW minta, dan alhamdulillah dikabulkan oleh Allah semuanya. Rasulullah lari ke neraka, bilang sama malaikat, "Ya malaikat, keluarkan umatku yang memiliki iman sebesar biji kurma, biji jagung, ataupun biji zarah." Akhirnya umatnya keluar dengan syarat yang tadi. Akhirnya umatnya keluar dalam keadaan hangus terbakar dari neraka, luka-luka. Rasulullah SAW menangis melihat keadaan umatnya. Akhirnya diboyong semua umatnya ke surga. Sampai pada akhirnya Rasulullah kembali lagi ke hadapan arsy Allah. Rasulullah SAW minta sujud yang sangat lama, menangis minta kepada Allah. Akhirnya Allah berkata lagi, "Ya Muhammad, apa lagi yang engkau inginkan?" Akhirnya Nabi Muhammad bangun, Nabi Muhammad minta ke Allah, "Ya Allah, selamatkanlah umatku yang tidak ada amal kecuali mengatakan la ilaha illallah." Akhirnya Allah kabulkan. Nabi Muhammad lari lagi ke neraka menyelamatkan umatnya. Begitulah cintanya Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Rasulullah selalu memikirkan, "Ya Rabbi, kaifa ummati?" Bagaimana umatku ya Allah? Betapa besarnya cinta Rasulullah kepada kita. Bisakah kita mencintai beliau sebagaimana beliau mencintai kita, teman-teman? Maka dari itu, marilah kita senantiasa berselawat kepadanya agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Unzur mangkola wala tangzur mangkola. Lihatlah apa yang ia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.